pelarian Rizik Syihab berakhir. Pemerintah Arab Saudi akan mendeportasi sang buron. Begitu simpang siur berita dan cerita tentang petualangan kabur pentolan Front Pembela Islam ke Saudi Arabia. Cerita diawali dengan alasan berumroh bersama seluruh keluarga yang awalnya dikatakan adalah undangan dari Raja Salman. Kemudian cerita berubah menjadi hadiah perjalanan dari Prabowo. Karena dukungan dan bantuan Rizik Syihab memenangkan Anies Baswedan di ajang Pilkada Jakarta. Dan terakhir adalah umroh hanya alasan dia untuk menghindari panggilan dari polisi. Sebagai saksi dari kasus balada cinta Rizik Syihab yang mentah-mentah ditolak oleh 7 juta umatnya dan ngotot bahwa itu hanya fitnah. Saat umroh selesai, seyogyanya dia pulang ke Indonesia, namun tidak pernah kunjung tiba. Cerita mulai direka. Mulai dari merasa dikriminalisasi pemerintah Indonesia. Lalu tersebar ceramah-ceramah dia di Saudi Arabia, yang terus menyerang pemerintah Indonesia. Lalu permintaan penyambutan kedatangannya di Jakarta, dan menyerukan penutupan Bandara Soekarno-Hatta. Lalu cerita tentang unlimited visa dia. Sampai berita terakhir, kuasa hukum dia, yang mengaku telah mengirimkan surat ke Presiden Indonesia untuk mencabut kasus pornografi Rizik Syihab dengan dasar hukum yang dia ciptakan. Tapi apa mau dikata, kebenaran hanya milik orang yang benar dan kesalahan hanya milik orang yang salah. Dan pemerintah Indonesia selama masa sang imam besar kabur-kaburan hanya bertindak diam. Ya, memang ada cerita tentang ancaman akan dicabutnya paspor dia. Tapi tidak dilakukan karena ini akan membentur hukum internasional. Lalu cerita akan disusul dan diseret paksa, tetapi tidak ada fakta yang menguatkan berita. Sampai akhirnya berita yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya akan menunggu dia dideportasi saja. Di tengah berita-berita itu, tiba-tiba berbondong-bondong tokoh-tokoh nasional yang berseberangan dengan pemerintah melakukan umroh, mulai dari Sandiaga Uno sampai Amin Rais. Semuanya tiba-tiba harus umroh pada masa yang bersamaan. Dan tersebar foto-foto pertemuan mereka dengan sang imam besar, yang disinyalir sebagai pemegang kunci surganya Pilkada Jakarta. Hari menemukan berita di YouTube tentang pendeportasian Rizik Syihab ke Indonesia. Jika visa dia habis dan dia melakukan overstay di Arab Saudi. Video ini diunggah pada tanggal 6 Juni tahun 2017. Namun sampai hari ini pun berita seputar upaya Rizik Syihab untuk tidak pulang ke Indonesia masih begitu ramai diberitakan. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian dan HAM, Roni Sompi, memastikan Rizik Syihab akan dideportasi dari Saudi Arabia dan kembali ke Indonesia. Pendeportasian itu dikarenakan visanya di Arab Saudi telah habis. Menurut Sompi, bila visa Rizik Syihab telah habis dan belum juga kembali ke Indonesia, pemerintah Arab Saudi akan menyerahkan Rizik Syihab ke pemerintah Indonesia melalui duta besar di Arab Saudi. Roni Sompi menambahkan untuk penyelesaian masalah Rizik Syihab, Dirjen Imigrasi perlu pegangan surat resmi dari penyidik, sehingga memiliki dasar upaya pemulangan WNI yang dinyatakan sebagai daftar pencarian orang, dan juga dapat mencabut paspor DPO tersebut. Kalau visa yang dimiliki oleh Pak Habib Rizik, itu visa yang diberikan oleh negara tujuan melalui dubesnya. Enggak ada urusannya imigrasi dengan visa tersebut. Kalau visanya habis masa berlaku maka dia overstay. Dia akan ditolak sendiri oleh imigrasi setempat negara yang dikunjungi. Kita tinggal menunggu deportasinya, itu biasanya ada kerjasamanya. Jadi enggak perlu dipikirkan kalau habis visanya, pasti yang memiliki visa itu menyadari. Pencabutan paspor terhadap Rizik Syihab akan dilakukan setelah posisi Rizik ada di dalam Indonesia. Jika pencabutan dilakukan pada Rizik yang posisinya masih di luar teritori Indonesia, ini akan bertentangan dengan hukum internasional yang melarang siapapun untuk yang tidak memiliki kewarganegaraan. Artinya, begitu Rizik pulang ke tanah air dan paspornya dicabut, mau kabur ke Malaysia atau Singapura saja dia tidak akan bisa. Sebegitu mudahnya untuk memahami peraturan tentang visa ini. Tapi gitu mudah pula media-media memberitakan setiap omongan para kuasa hukum Rizik Syihab yang sok-ye tentang hal-hal yang mustahil tentang mukjizat seorang Rizik Syihab yang bisa memiliki unlimited visa.
atau izin tinggal yang bisa dia dapat lewat jalan belakang melalui teman-temannya di Arab Saudi. Berita video ini diunggah tanggal 6 Juni. Visa Rizik habis tanggal 12 Juni. Hari ini tanggal 23 Juni Rizik Syihab sudah overstay di Arab Saudi selama 11 hari. Bisa saja dia tidak pulang dan menjadi penduduk ilegal di Arab Saudi. Itu banyak dilakukan oleh TKI-TKI yang kabur dari majikan atau yang tidak mau pulang ke Indonesia. Namun jika Rizik Syihab berani melakukan itu, artinya ke-18 anggota keluarganya pun akan melakukan hal yang sama. Harusnya polisi dan imigrasi menangkap Rizik Syihab di bandara. Apalagi jika pihak penyidik memberi surat pegangan pada pihak imigrasi untuk dasar pencabutan paspor, dan Rizik sudah jelas dan resmi masuk dalam daftar pencarian orang. Kalau sampai Rizik Syihab lolos dari bandara, berarti ada dua kemungkinan. FPI yang sangat licik dan licin mampu menyelundupkan seorang Rizik Syihab dari bandara tanpa ketahuan atau ada kerjasama antara orang dalam dengan orang FPI untuk meloloskan dia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Roni Sompi, memastikan Rizik Syihab akan dideportasi dari Saudi dan kembali ke Indonesia. Ya, pendeportasian itu dikarenakan visanya di Arab Saudi telah habis. Menurut Sompi, bila visa Rizik habis dan belum juga kembali ke Indonesia, pemerintah Arab Saudi akan menyerahkan Rizik Syihab kepada pemerintah Indonesia melalui duta besar di Arab Saudi. Pimpinan FPI tersebut akan dipulangkan pemerintah Arab Saudi ke Indonesia karena melewati batas waktu tinggal berdasarkan izin tinggal dari visanya di Arab Saudi. Sompi menambahkan untuk penyelesaian masalah Rizik, Dirjen Imigrasi perlu pegangan surat resmi dari penyidik sehingga memiliki dasar melakukan upaya pemulangan WNI yang dinyatakan sebagai daftar pencarian orang dan juga dapat mencabut paspor DPO tersebut. Kalau visa yang dimiliki Pak Habib Rizik itu kan visa yang diberikan oleh negara tujuan melalui dubesnya. Nggak ada urusannya imigrasi dengan visa tersebut. Kalau visanya habis masa berlaku, maka dia overstay. Dia akan ditolak sendiri oleh imigrasi setempat. Kita tinggal menunggu deportasinya. Itu biasanya ada kerjasamanya. Ya. Jadi nggak perlu dipikirkan kalau soal habis visanya, pasti yang memiliki visa itu pasti menyadari dan dia akan menjadi ilegal di negara tujuan, ya pasti akan diserahkan ke negara kita. Polda Metro Jaya telah menetapkan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab sebagai daftar pencarian orang dalam kasus dugaan pornografi di situs Balada Cinta Rizik. Ya, penetapan DPO Rizik telah disebar ke seluruh kepolisian di Indonesia. Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan penyebaran foto DPO itu merupakan salah satu standar internasional prosedural atau SOP yang harus dipenuhi polisi. Dengan disebarnya foto DPO Rizik ini diharapkan masyarakat melapor ke polisi jika mengetahui keberadaan Rizik. Kendati posisi Rizik sudah diketahui berada di Arab Saudi, namun penyebaran foto DPO adalah SOP yang harus dilakukan polisi sebelum mengajukan permohonan red notice. Pihak Polda Metro Jaya melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri sendiri telah mengajukan red notice bagi Rizik Syihab. Sejauh ini polisi masih menunggu kedatangan Rizik 12